Jika kalian mengalami gagal bayar di aplikasi EasyCash, apa yang harus dilakukan? Kali ini kita akan bahas mengenai DC lapangan. Ketika kita mengalami gagal bayar, seperti apa proses penagihan dari si DC tersebut, dan juga kita akan review aplikasinya. Seperti apa sih untuk bunga dari aplikasi ini? Tenornya apakah bagus ya sesuai dengan apa yang tertulis atau justru tidak? Di video kali ini yang saya ceritakan berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari teman-teman yang lainnya yang mengalami telat bayar bahkan gagal bayar di aplikasi EasyCash. Jadi aplikasi EasyCash ini sendiri adalah aplikasi pinjaman online resmi OJK dan tergabung keanggotaannya dengan HEPI. Jadi untuk aplikasi EasyCash ini tentunya juga DC-nya ada. Namun gak perlu panik ya, karena DC-nya juga baik-baik. Lalu apakah DC-nya cuma nelpon doang atau turun ke lapangan? Oke, sebelumnya di sini teman-teman bisa lihat penggunaan dari aplikasi EasyCash sendiri sudah di atas 10 juta pengguna dengan ratingnya 4,5. Di sini kita bisa lihat transparansi yang diberikan oleh aplikasi EasyCash ini di bagian deskripsinya, yang mana di sini kalian bisa lihat produk pinjamannya yang tersedia apa aja, dan dia juga sudah menuliskan bahwa aplikasinya resmi OJK. Di sini kalian bisa lihat ya, pinjam uang 200.000 hingga maksimal 80 juta dengan durasi tenor terpendek 93 hari, terpanjang 360 hari dengan suku bunga maksimum APR 24% per tahun. Dan di sini dikatakan tidak ada biaya manajemen tambahan. Dan contoh pinjamannya, limit yang kalian pilih nantinya berapa, di sini terlihat ya. Dikalikan berapa persen bunganya, itulah hasilnya. Tergantung dari kalian minjamnya nominal berapa, atau di minimal ataupun maksimal limitnya ya. Oke, jadi untuk aplikasi pinjaman online ini sendiri memang ada beberapa orang yang mengatakan jika EasyCash ini dari tenornya ada yang kecepatan juga teman-teman. Misalnya contoh misalnya di sini ada yang pinjam 1 bulan, ternyata tidak 30 hari, 27 hari, 28 hari udah ditagih. Ada juga yang misalnya pinjam 1 minggu misalnya nih, itu 6 hari ataupun 5 hari udah ditagih. Dan biasanya ada kecepatan tenor seperti itu. Apakah dia akan memperbaiki nantinya ya dari tenornya tepat atau enggak? Kita lihat aja ke depannya. Yang pasti untuk aplikasi EasyCash ini ada DC lapangannya. Dari banyaknya orang yang curhat sih di sini untuk penagihan DC-nya baik-baik ya. Dan juga ada yang turun langsung ya ke lapangan, ada juga yang enggak. Tergantung dari nominal jumlahnya dan bagaimana kita merespon mereka. Namun yang pasti aplikasi EasyCash ini adalah aplikasi pinjaman online yang patuh ya kepada aturan OJK, sehingga mulai dari penagihan lewat telepon itu baik, dan juga dari segi DC lapangan yang turunkan juga baik. Ya tentunya ke setiap orang ya bisa berbeda-beda ya, tergantung dari respon kita, kemudian juga dari sifat DC-nya. Karena kan DC-nya juga bukan hanya 1-2 ya, bisa berganti-ganti, bisa berkali-kali datang. Namun intinya kalian gak perlu panik, belum tentu kalian adalah orang yang diutamakan untuk dicari oleh mereka. Karena banyak sekali orang yang diprioritaskan ya untuk diutamakan untuk soal penagihannya. Jadi kalau misalnya kita pinjam apalagi sedikit ya kayak gitu ya, itu jarang banget didatangi DC. Bahkan yang pinjaman 2 juta 3 juta juga belum tentu didatangi DC. Jadi tidak semua DC itu turun teman-teman. Kalau dikatakan DC-nya ada ya ada. Jadi intinya gak usah panik. Kalian bisa katakan kalau misalnya uangnya belum ada ya gak ada gitu ya. Katakan aja sejujurnya, mereka pasti akan mengerti. Daripada kita gali lubang tutup lubang, itu akan menambah masalah baru. Oke, buat kalian yang memiliki pengalaman berbeda, tulis aja di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian ketika berhasil meminjam ataupun gagal buy di aplikasi pinjaman online EasyCash di 2025 ini.